Halo Bang Cek Bicek sanak jigon tetanggo. Alhamdulillah ya Allah ketemu lagi kita di TPI Sumatera Selatan dalam podcast Baso Plembang. Jadi acara ini memang memunculkan berbagai tamu, baik itu yang muda, setengah tua, pokoknya muncul kalau sini, dan tamu-tamu istimewa pun juga kami munculkan di sini, kami undang untuk ngobrol di Baso Plembang. Tapi tidak asal ngobrol, ada isinya. Kalau Plembang ngomong harus ada isinya. Kalau bahasa kerennya ada muatannya. Nah ini kali ini Cek Ridwan di sini sudah ngundang seorang komedian muda, kreator juga. Kemudian juga gawi dia ini galak muncul di TPI juga sebagai pengisi acara di acara unggulan komedi TVRI. Dia namanya Roni, anaknya Wapet. Wah, udah lengkap ya. Lah nama apa itu kan? Iya, cuman yang awal tadi agak beletek. Komedian muda. Nah, umum muda kayaknya tuh bos. Iya. Tidak lah. Tidak ya. Kayak awak masuk umur 17 mah itu. Oh iya. Cuma menganjak 30. Oh, kira tadi 17 sisanya tadi. Tidak. Jadi Roni ini kalau namanya sudah disebut Wapet, pasti banyak yang ingat. Alhamdulillah. Dulu sering muncul di TPI, turun di anaknya pula. Iya dulu manggilnya apa? Abah muncul di TPI rutin. Sekarang anaknya muncul di TPI juga. Iya. TPI Sumsel. Iya. Artinya apa? Bagian dari keluarganya TPI. Iya, hatinya. Benar ya. Cek. Jadi apa sekarang kegiatan sekarang itu baru nih? Kegiatan sekarang nih Cak biasa syuting di TPRI. Syuting TPRI. Iya. Acara yang kemarin tuh dulunya sempat dimain ke oleh wong tua dewe, Wapet. Iya. Namanya Lenggang Plembang. Sekarang ribon. Oh, ini anaknya. Iya. Artinya beda generasi tapi bener ribon. Iya. Lahir lagi. Benar lagi. Nah, kira-kira kalau nyingok dulu terbayang enggak bakal nurun nih Mak ini dari orang tua? Jangan ketebayang, Cek. Iyo. Dulu tuh belum ada gitu muncul. Apa pertama kali main di TPI tahun 1974. 74. Itu tanggal 19 November. Oh, ngapal yang Caknya tadi. Iya. Ada di ulangan kemarin ulang. Ada. UTBK keluar. Itulah keluar. Soal. Iya. Oh, jadi tahun 74. 74 itu pertama kali film drama penyesalan. Wish. Pertama kali apa kami main? Beda tahu. 74. Enggak tahu. Udah tahu. Lado tapi Cek. Lado kami. Iya. Lado lagi belajar lagi. Yo. Dia ngangkat ya. Dah lewat. Nah, terus tuh apa kan wong seniman Demolog. Jadi terus tuh berlanjut syuting Demolog dan juga di Lenggang Plembang nih tahun 1985. Nah, 85 tuh. 85 Woni tahun 91. Iya. Berarti ada perancangan nak mau Woni berarti. Iya. Masih dalam perencanaan Iya, baru perencanaan yo. Iya. Jadi luar biasa apa itu main dari 1985 dan alhamdulillah 2024 ini pacak nurun ke anaknya Roni. Iya, jadi kalau ngomongin Wapet ini pemirsa identik dengan TPI. Sebelumnya ada Wakya juga identik dengan Lenggang Plembang, ada Bicek Lena, itu grup yang solid. Jadi di TPI Sumsel ini acara yang masih dikenang wong itu pertama Lenggang Plembang, kedua Gayung Sambut. Ya. Siapa dulu yang mau ya? Ya. Nak minta disajung Caknya itu. Iya. Enggak usah disajung. Enggak usah lah. Biar nilai deh. Iya. Jadi artinya ada identik dengan TPI Sumatera Selatan. Khasnya makanya zaman kami ini kami muncul ke lagi dengan Lenggang Plembang Ribon. Nah, kalau di situ sebagai peran apa enggak muncul? Biasa kalau di situ bukan uang susah dulu ajaknya. Iya. Ngapo? Buntu. Kalau jenggot daerah ini jak cocok. Iya, jadi dibuat uang susah tapi kayak anak zaman now. Oh, Gen Z. Segmen pertama gitu. Apa Z apa lagi? Gen Z Gen Z. Oh, itu. Iya. Jadi di toko kema itu. Iya, toko anak muda. Iya, jadi korban apa jadi Jadi tukang mancing. Laju galau caknya korban laju, tukang mancing laju. Yang penting masuk TV gitu. Ya. tapi itu kan dituntut spontanitas ya. Iya, benar aja. Di samping ada skenario. Benar. Skenarionya biasanya Cek Makmun. Iya. Makmun ini. Makmun Murad. Ya, Makmun Murad ini juga identik dengan TPI. Iya. Wong lama itu. Wong lama. Dari zaman bangsawan. Atau dari apa? Dul Sawan. Iya. Nah, itu kadang-kadang mendapat nama naskah itu berapa lama kelangnya dengan nampil? Nampil kalau dapat naskah itu. Kalau misalnya cepat ya hampir seminggu udah dapat. Sebelum kita lakukan rekaman, seminggu sudah langsung dapat naskah. Terus dipelajari. Tapi dari segi skrip itu sih lebih ke banyak komedi di improvisasi. Karena lawak grup nih kan, ini bisa dikatakan lawak grup kalau Lenggang Plembang kan. Jadi improvisasi itu memang dibutuh ke spontanitas ketika kita juga audien penonton itu bahan jadi ke bahan. Terus juga sama-sama pemain jadi bahan. Kadang tuh
apa namanya? Ini namanya cerita, alur cerita tuh cuman nunjuk tahu bahwa oh kamu harus ke sini, harus sini, endingnya kayak ini. Nah, tapi untuk mengembangkan balik-balik spontanitas tadi yang kita bikin bisa buat penonton ketahui. Ya, jadi guidance-nya untuk guidance guide baik. Sama aja kami kalau gayung sambut apa namanya bikin naskah. Enggak baca. Karena kadang-kadang dapatnya di situlah. Dari kita ngobrol, dari kita berkelakar, dari kita berpantun, dapat langsung. Karena kalau dibuat naskah kaku, gayung sambut mah itu. Nah, sama berarti kalian itu naskahnya garis besar, jangan ngelantur, tapi ada improve. Improve di situ. Nah, itu sebenarnya berapa lama digeluti gayung ini untuk jadi apa namanya komedian ini? Kalau Roni di awal 2008, Cek. 2008. Iya, itu waktu SMA kelas 1. Sudah mulai ya? Iya. Ya, melok apa? Itu melok lomba lawak sekota Palembang tingkat SMA, MA sama SMK se-Palembang. Oh. Alhamdulillah di situ kemarin juara 1. Nah, dari situlah SMA, MA, SMK sekota Palembang. Wih, ada ke MK kok. Tidak, MK gawat. Ya tadi kan SMA, MA, tinggi kan. Iya. Pikir kalau dulu tingkatnya MA, Madrasah Aliyah. Itu bukan Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Agak-agak mana? Iya, berarti levelnya di SMA. Iya, di Alhamdulillah juara ya. Alhamdulillah juara 1 iya. kemarin. Apa yang kira-kira membuat awak percaya diri kalau tampil itu? Kalau tampil itu jujur Roni di SMP tuh wongnya pemalu, Cek. Pemalu. Ya. Nah, berhubung alhamdulillah wong tua tadi komedian, mungkin ada jiwa seni juga, darah seni juga. Dari situ belajar sama apa, cak mano cara ngelawak. Yang pasti di depan penonton tuh cak mano biar tak gugup segala macam. Triknya lah kan. Ada triknya. Dari situ digeluti belajar buat naskah, buat skrip kan cak mano caranya tampil depan kaca, nyingok rai dewek tak seberapa dia kan. Iya, sambil cak mano misal kita nggak ada penonton, nyingok rai. Dah alhamdulillah uji coba ke melok lomba itu pertama kali melok lomba langsung juara 1. Iya. Gitu. Gaya waktu bukan apa adanya, tapi pas-pasan. Iya. Pas di aktor ke wong Sugi jadi Sugi. Asa di aktor ke wong Buntu gak Buntu. Buntu. Lah iya kata wong lebih pas di aktor. Nah kita kan tokoh kan. Iya, tokoh itu kan bergantung peranan. Iya. Ini sesuai ke berarti. Benar. Iya, enggak apa-apa karena itulah pelakon namanya. Iya. Ya kalau nak jadi wong anu terus sukses terus bingung kan. Iya. Nak berdasi bejas terus kan. Ujung-ujung jas tak terbeli beli jas hujan. Nah, iya. Musim hujan belum sekarang ini kan. Iya. Jadi memang belajar proses. Karena kalau proses itu tidak baca kita kata ke instan. Benar. Ada prosesnya, ada sentuhan dari orang tua yang menurunkan ilmunya. Iya. Nah, kalau melihat manggung selain di TPRI kalau manggung di mana? Kalau manggung pernah juga di stasiun lain sama di acara hajatan. Ke luar kota juga pernah. Nah, itu paling berapa menit kalau manggung? Kalau manggung durasi Roni ada lawak. Grup sesi. Jadi kurang lebih waktu paling cepat dikasih 30 menit. Oh, 30 menit. 30 menit itu tidak gampang nak bikin orang tahu. Tanya lah cek wan sago dan aku. Iya. Dia yang buat orang tahu, dia orang tidak tahu, dia yang ketawa. Artinya gagi. Iya, gagi. Nah, adik pemirsa profesi ini tidak gampang kita nontonnya. Jadi kita nontonnya seneng banget agak rupanya uang ini bekerja keras, berpikir keras, mana caranya mengangkai kata-kata, mengangkai lakon dia untuk uang terhibur. Benar. Nah, itu yang menjadikan profesi ini kalau dulu, karena dulu TVRI kan dewean. Jadi acara lawak itu selalu ada muncul di TVRI. Sekarang TVRI Sumsel ini ada Nyenyes, ada Palembang Kaleng Ribon. Itu alhamdulillah juga sudah cukup banyak penontonnya ya. Sekarang melok konten kreator juga. Kalau sekarang main di sosmed Instagram. Ah, itu followernya udah berapa? Followernya tuh cuma 2000, Cek. Udah banyak, Mana nambah enggak apa-apa, Iya. Berarti awak bersaing dengan tubuh ya? Berapa, Cek? Beda tipis lah. Beda tipis. Ya, begoyo. Begoyo, iya. Cawang Palembang begoyo. Begoyo. Cuma kami kan tidak ngelihat ngupdate konten kreator. Kami personal branding gitu loh. Jadi tidak ada banyak munculkan seni tapi lebih condong ke personal way. Nah, manapun juga kita tidak bermain medsos artinya kita ketinggalan. Harus muncul, sering-sering muncul. Galak buat konten-konten baru kreator yang baru mungkin galak buat. Kalau sekarang nih vakum, Cek. Lagi vakum.
Iya. Karena fokus ke lenggang Palembang Ribon. Iya. Jadi. Iya. Kalau vakum tuh masuk kulkas 10 hari tahan. Bukan pempek. Oh, pempek itu salah itu. Lain pempek. Oh, salah. Iya. Karena vakum uji kok tadi. Kalau dari vakum mana basi. Bahasa kerennya vakum padahal stop. Iya, Itu iya, tadi. iya. Kami juga masuk ke kerennya juga. Iya. Jadi tidak jauh dari pajuan tuh lah. Pajuan tuh lah. Sekarang ini di samping ini kaget kita berkembang lagi ya. Namanya masih muda. Kalau muda itu kata ke masih belasan sampai di bawah 40 itu masih banyak peluang untuk berkreasi. Galak juga sharing dengan budak-budak muda, budak sekolah misalnya apa yang sudah di pengalaman yang dipunya ini. Kira-kira. Kalau budak-budak sekolah, iya ada sih yang anak-anak sekolah nanya cak mano kak jadi pelawak tuh katanya, terus nanya masalah tentang tampil depan wong banyak tuh biar ndak gugup cak mano. Mungkin banyak nanya cak itu kan. Karena kebanyakan anak muda nih berani, tapi dia bingung nak mana cara ngadepi wong banyak. Betul, bingung mau nyusun kata-kata yang membuat orang lebih tertarik dan ketawa. Itu tadi ngobrol tadi sebelumnya dia memang ada aktor itu pintar bermain kata-kata. Memang disebut tadi kan ada artis terkenal Calontong itu kan, atau si Denny kan itu kan main kata-kata tapi wong senang. Kapan dinyanjung wong, kapan di ngempas ke wong. Kan ngelawak kan itu. Kapan ngangkat, kapan manting ke. Kapan kita ngelurus ke. Nah itulah kuncinya ngelawak tuh. Aman kita selalu nak minta ngangkat wong nek gitu ya. Tapi kalau kita sekali-sekali mainkan alurnya, kadang kita empas ke juga, seneng wong. Tapi itulah namanya seni. Seni untuk kita menghibur wong. Ya, karena kami ini tidak baca nge-label diri kami pelawak, karena kami bukan pelawak. Tapi di gayung sambut itu sebetulnya sudah ngelawak. Iya, banyak jokes yang lucu. Iya. Nah, kalau misalnya pacak jadi ke profesi ini mata pencarian. Alhamdulillah sejauh ini masih baca? Iya, Cek. Masih baca? Iya, masih baca ngebul ya? Masih baca ngebul. Iya, kalau baca jangan ngebul baik. Apa itu? Iya, ngebul yang berjalan. Oh, ngebul berjalan. Iya, mobil. Iya. Kalau ngebul anu di rumah baik, masak baik baru. Tapi kalau ngebul jalan, itu ada knalpot. Iya. Lah boleh anu bolo. Goda dua dulu, jangan sama-sama ngebul. Iya. Memang hidup ini di awal dia goda dua dulu. Aman kau goda satu pula dah baca. Goda dua. Sabar hidup. Nah, kami dulu jalan kaki dulu. Nah, nyabrang ke simpang kampus ke TPI jalan kaki. Ya nyaman dulu proses. Iya benar. Ya jangan ingat zaman ini. Ada orang-orang yang mengatakan itu instan, salah. Hidup tidak ada yang instan. Hidup pasti melalui proses. Benar. Hidup juga jangan kecil hati, baru berkawan dengan, baru ngetop dengan ningok mobil lah. Kecil hati, kecil gunduh aja tuh. Hidup ini proses. Tak boleh. Tak boleh. Goyang balik-balik itu ada. Benar. Balik-balik goyo. Goyo. Nah, mana caranya rezeki ada di tangan masing-masing. Nah, kalau memunculkan dari muncul di Palembang Ribon naskah itu kan mengimprove-nya itu dapat ide dari mana? Kalau Roni sering manggung-manggung cak itu kan manggung tuh masuk. Lebih sering ke spontan sih gitu. Spontan. Spontan tuh lebih hampir banyak materi di spontan. Hampir 70% materi di spontan. Terkadang materi yang sudah kita siap tuh tidak keluar. Nah, itu biasanya kan. Iya. Jadi justru yang spontan tuh karena ngobrol. Ada lawan bicara, lewang awalnya siapa? Cenia ya? Kalau yang partner Yogi namanya. Momon. Nah, Yogi itu. Tapi kalau ke Nianya, tidak. Nia sama Cek Nia juga, tapi dia lebih partner dengan Pak RT. Pak RT. Ya, Yogi ini memang ada dikondisikan sebagai tetua. Iya. Kalau zaman Bingen itu ada Pak RT. Zaman dulu di Cek Lena tuh yang tukang ngaduk di warungnya. Nyiap ke kopi tapi nyeletuk seger. Iya. Kalau aslinya dulu, baru ayam masuk. Baru wapet nimbung. Nah, itulah zaman dulu. Ya, artinya bahwa ada pesan moral itu. Nah, ini kan selalu ada pesan moral ya. Nah, kaget dengan lagi kami. Kan banyak pesan yang nak disampaikan. Tunggulah. Apa itu? Banyak. Kita nak pilkada. Insya Allah kita akan memberi pencerdasan kepada penonton. Nah, salah satu tujuan dari acara dagelan kan tidak cuma membuat orang ketawa ya. Misi juga, misi pencerdasan. Nah, itu selalu diselipkan. Itu kalau misi itu pasti selalu diselipkan. Untuk yang bagian penyampaian itu yola
Pak RT tadi. Pak RT tadi peran di situ sebagai Mang Pen. Yang perannya oleh Kak Yogi Spartan apa namanya. Nah, dia yang selalu menyampaikan kalau misal kayak kami kan misal kayak main cerita tentang banjir di kota kita. Nah, jadi dilurus ke jangan sampai buang sampah sembarangan, perhati dengan hal kecil. Kalau misalkan ada sampah diembek buang tempatnya kayak itu. Ada jiwa kepedulian. Oke. Karena kota kita. Kota kita. Kalau banjir kita tulen sarung. Jangan butuh gitu. Jangan butuh. Kayaknya lah ke pemerintah. Enggak tahu kita dewek yang buang. Kita dewek yang buang sampah. Ngontal ke sungai, ngontal ke got. Iya benar. Memang salah satu misi kita selalu ada misi kalau manggung itu ada nasihatnya. Karena manusia ini memang selalu perlu dinasihati untuk kebaikan. Nah, itu masuk dalam skenario. Masuk. Dibuat ke oleh Makmun skenario. Dibuat ke. Sutradaranya keren, Pak Makmun. Iya. Kamu pasti nonton ya kan. Hebat aja. Iya. Jadi kalau sudah muncul ke yang ide-ide muncul itu dia selalu berkutat pada misi. Nah, kalau dalam skenario kami juga memberikan muatan, tidak melepas begitu baik sama untuk penulis skenario. Ada goal-goal yang perlu diciptakan. Nah, kalian sebagai pelakon, sebagai pelawaknya, itulah ngeraciknya. Mengocok untuk bahan dagelan sehingga penonton juga bisa menerima. Nah, sekarang ngomong-ngomong di samping ngurusi untuk tampil di TVRI, sekolah lah sudah selesai, keluarga sudah. Alhamdulillah sudah. Berarti awak sudah aman lah ya. Sudah step itu sudah masuk di posisi standar lah ya. Karena kita kan kalau masih bujang kan nggak ngical masih. Ada lagunya bujangan kan? Iya. Artinya bukan. Kalau sudah berkeluarga hidup ini kan sudah ada alurnya, on the track lah itu. Nah, apa yang lagi yang bisa di-sharekan dengan anak muda sekarang nih gitu? Kalau siar ke masyarakat di-share diingat ke dengan anak muda nih apa kira-kira sebaiknya ngisi waktu mudanya mak mano, kemudian kalau emang punya jiwa kreativitas yang bagus mak mano gitu loh. Karena orang ini punya ide tapi tidak acak mengeksekusi. Ya. Ide banyak. Nah, kira-kira ada yang nak di-share ke kalau menurut Roni untuk anak muda zaman sekarang ini kalau kita jingok lebih ke kayak main di sosmed, sosial media. Nah, alangkah baiknya dilakukan ke sosial media itu lebih berarti lagi. Bisa dimanfaatkan, bisa menjadi konten kreator daripada kita yang ndak muang waktu percuma ya kan, pecah nongkrong segala macam itu kan. Lebih baik kita melakukan sosmed ini dengan jadi kita kayak misalnya kita ada bakat nih, kadang kita juga bingung nak mana caranya. Kan ada sosmed sekarang nih, kita bisa baca kembang ke di sosmed, di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube kan. Jadi biar ada waktu yang bermanfaat, bisa mendapatkan hasil juga untuk diri kita. Nah, jadi isi dengan kegiatan yang positif. Ya, karena kalau positif insya Allah nanti hasilnya positif. Benar. Kalau negatif takutnya negatif pula hasilnya ya. Ya namanya zaman sekarang kan zaman cepat. Apa yang terjadi itu langsung ada di medsos, langsung muncul. Langsung viral. Misalnya ada banjir langsung viral. Min. Alamin. Enggak tahu siapa namanya dipanggil Amin. Min tuh lah min. Ya, tapi itu admin maksudnya. Nah, tapi artinya bahwa percepatan itu tidak acak ditahan. Kalau ada isu-isu baru langsung viral. Terutama ke lingkungan kita dewek. Nah, kalau nyingok dengan dunia lawak dewek kan, kalau dulu kan banyak yang muncul ya pelawak-pelawak yang sekarang kita terfokus pada 1-2 orang pelawak yang ada di nasional. Pacak memang diambil ilmunya secara mengamati. Kalau Roni pelawak nasional ke Sule. Oh, Sule. Dia zaman pertama kali melok audisi SOS namanya. Iya. Nama grupnya SOS. Iya. Main gitar, penyanyi dulu itu ya, ingat ya. Multi talent kan. Multi talent. Jadi kalau untuk nasional motivasi Roni ke Sule. Nah, ingat Sule itu pertama kali dia ada tandem. Tandem itu kan mancing. Rupa yang dipancing lebih kreatif, lebih terkenal yang dipancing. Nah, kalau mancing itu namanya cuma tapi yang dipancing keluar. Lucu juga. Keluar. Nah, itu Sule ku ingat. Masalah itu adalah pertama kali istilah itu? Audisi pelawak Indonesia. Api. Ingat kok masih itu. Dan itu Sule dan sekarang lah bisa hidup dengan hasil melawaknya. Nah, ada keinginan ke sana? Kalau keinginan sana
Yang pasti komedian yang ada di Sumatera Selatan khususnya Palembang nih pengen galau ke sana. Cuman waktu itu pernah Roni 2018 salah meloi audisi komedi yang ada di nasional. Salah satu TV di nasional. Dia aduin di Palembang dulu kan di salah satu mall. Dan nyoba meloi sudah berapa kali tahap audisi gugur di 10 besar. Kalah di 10 besar karena di 10 besar itu cuma diambil Siko. Wah. 10 besar Meksiko. Di Meksiko dari ribuan kemarin itu ada 5 kota termasuk kota Palembang. Jadi audisi pertama kali dengan krunya, kedua sama Raffi Ahmad segala macam, ketiga memang sulit tahapnya. Jadi mungkin belum rezeki, stopnya di 10 besar. 10 besar ya. Oke. Belum ada rezeki Jakarta awak. Iya, tapi awak masuk di Paski. Paski Sumsel. Ya, masuk itu kan organisasi yang bagus untuk menghimpun dari para komedian yang ada ya. Masuk di situ ya. Masuk. Nah, dari situ kan banyak berinteraksi ya. Saling berbagi pengalaman. Iya, benar. Galak berbagi lokal di situ. Pasti. Apalagi ada ketua Paski Palembang. Iya. Cek Wan. Aku tuh nembak ke situ. Iya. Balik-balik Cek Wan dulu lah. Padahal kayaknya udah nampak ke sini. Iya. Ya sudah. Kalau kamu nak bagian aku nyulaknya. Iya. Biar bagi. Nih, jangan lagi bagi lokal. Ya bagaimanapun juga komedi ini kan Sumsel ini lahan komedi itu banyak. Benar. Sekarang rata-rata bikin acara lebih senang lah yang komedian. Nah, mau acara komedi, kemudian jadi MC komedi, kemudian juga ada kawinan komedi, bahkan acara-acara formal pun sekarang digeser ke komedi. Ya, nah, cuma harus ada kreatifnya dan muncul terus dan selalu eksis ya, karena kalau tidak mau itu ketinggalan. Benar. Ya, artinya bahwa dunia komedi, dunia entertain sebetulnya terbuka lebar. Ya. Tugas lebar. Mana mengabdinya? Ya tergantung orang ini dewek. Iya. Kio. Banyak bahan-bahan yang didapat kan kadang bukan dari pengalaman baik, tapi ada yang dari buku, dari mencermati ya. Nah itu. Nah sekarang di samping pencapaian, sekarang ada cita-cita lain enggak yang masih pengen dicapai? Kalau cita-cita tuh pengen ke Ibu nasional. Kota. Iya, Ibu. Ini sudah ibu kota ini. Ibu kota, ya makanya nasional. Berarti orang ke IKN. Wah, lah kan ibu kota pindah ke IKN. Oh, pindah IKN. Iya sudah kalau macam itu ajak Cek Wan me. Iya, ke IKN galau kami. Iya, kan ibu kota kan pindah ke ibu kota IKN. Ibu kota negara. Iya, bukan Jakarta lagi kan. Artinya sudah pindah Kalimantan. Laju kalau ke situ. Laju. Ngelawak dengan depan siapa? Hah? Oh, banyak pastinya. Iya. Artinya di situ akan menjadi sentral ibu kota negara yang baru, berkiprah di tempat yang baru, menjemput harapan baru. Nah, itu. Tapi kalau Palembang ibu kota juga dari provinsi. Iya, provinsi. Beda provinsi dan ibu kota kota Palembang. Ya. Nah, artinya masih punya cita-cita ya. Masih punya pengen kembang lebih jauh ya. Karena jiwa komedi ini luar biasa. Tapi kalau sudah ngetop, pacak dimanfaatkan enggak popularitas itu? Kalau misalnya untuk berbisnis, untuk apa? Iya, pacak. Nah, berbisnis. Kalau kemarin berbisnis buka salah satu kuliner kan. Nah, jadi ya punya. Mereknya apa? Mereknya. Namanya tapi bukan nama. Ini bukan. Ngapo? Ngapa dah nama kita? Karena yang berpenasaran lagi, ujung-ujung, iya punya si Roni. Kalau kita langsung nembak punya Roni Wapped, nggak tahu pasti kan. Jadi kita nyicip, lemak punya siapa? Punya Roni. Jadi cak itu. Karena biasanya kalau kita punya nama populer, kita akan merambah ke dunia bisnis. Bisnis itu apapun juga bisnis, namanya bisnis. Dari yang kecil sampai yang sedang, yang besar skalanya bisnis. Makin nama dewek kadang-kadang ya. Iya, nama itu. Jadi buat nama dewek mudah nginget ke wong. Nambah populer. Ya mudah-mudahan lah ya bisnis awak lancar. Amin. Kemudian juga segala usaha mengembangkan potensi lancar. Amin. Ya. Oke, dan galau-galau lah. Itu ya. Ya makasih ya. Iya, sama-sama. Roni, ini namanya Roni Wapped. Bagaimanapun benar harus namanya Roni Wapped karena dia bin Wapped. Iya, kalau kayak itu bin itu Wapped. Nah, jadi artinya Wapped. Dan ingat pemirsa,
Wapet itu cuma satu-satunya yang ada di Sumsel nama Wapet. Katik lagi. Katik kesamonya ngapa nak Wapet galak pakai topi pet katanya ya. Ya, mulutnya galak merepet, dompetnya galak kempet. Cuman cek Wan, kalau misalnya ada wong nanyo, "Oh nih kau anak Wapet?" Bukan. Kenapa Wapet dak beranak? Anak bininya. Iya. Lah bener. Itulah dagelan nih pakai Wapet zaman bingen tuh. Aku luar kepala apal karena beliau memang galak bikin kita ketawa di TPRI. Tunggu acara beliau dulu di TPRI karena TPRI Sumsel ini acaranya oncaknya dulu Lenggang Palembang, Gayung Sambut ada almarhum Yas Budaya di sana ya. Kalau sekarang kita yang handle-nya ya Ribon. Tidak sebenarnya kami ini baru mau acara itu. Baru 30 tahun. 30 tahun baru. Baru mau acara itu 30 tahun. Tidak lama tidak baru. Baru, tapi 30 tahun. 30 tahun. Bukan baru lagi. Tidak keluar. Pak Ayu, makasih ya. Ini makasih ya. Sama-sama. Ini Wapet dan pemirsa memang banyak kita gali dari para tamu-tamu kita. Ternyata mereka banyak memberikan inspirasi kita bahwa apapun yang digeluti kalau dengan sungguh-sungguh insya Allah hasilnya akan maksimal. Tapi yang pasti jadi mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan hati dan kesenangan kita akan lebih mudah. Kalau zaman sekarang passion, ya. Kalau kita kerjakan profesi itu dengan menyenangkan, hati dapat senang, rezeki insya Allah lah. Dan prospek pun bagus. Terima kasih untuk kali ini Cek Ridwan di podcast Baso Palembang udah menggali narasumber kita dan insya Allah kita ketemu lagi dalam kesempatan dan sampai jumpa.